Oke, sudah siap Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 676 Hijriyah. Kita masih membahas hadis yang kedua, Pak, berkaitan dengan al-imanu wa arkanuhu, berkaitan dengan iman dan rukun-rukunnya. Kita masih membahas rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bi-rusuli, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kita telah pelajari tentang definisi Nabi dan Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kita bahas juga nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Kita sudah bahas juga sifat-sifat para Nabi dan Rasul. Kita bahas dua tentang sifatnya. Sifat yang itu dimiliki juga oleh manusia biasa. Yang kedua, sifat-sifat yang khusus itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul saja. Sampai situ Pak ya pembahasan kita. Sekarang kita bahas wazaifur rusuli wa muhimmatihim, tugas-tugas para nabi dan rasul. Ini sudah dibahas belum Pak? Tugas-tugasnya belum ya? Atau bapaknya nggak nyatet kali? Belum ya? Kita bahas apa saja tugas-tugas para nabi dan rasul. Yang pertama, wazifatul awla al-balaghul mubin. Para nabi dan rasul wajib menjalankan tugas menyampaikan wahyu yang nyata dari Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 67. Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kalian tidak menyampaikan wahyu dari Allah tersebut, maka sungguh kalian adalah orang-orang yang berkhianat, yang tidak menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Maka ini tugas yang pertama Pak, yang Rasul, yang para nabi dan Rasul akan menjadi hujjah bagi kita pada hari kiamat. Karena kenapa? Karena mereka sudah sampaikan semuanya. Tidak ada alasan lagi kita pada hari kiamat kita nggak taat sama Allah, kita lakukan maksiat kepada Allah, nggak ada alasan lagi. Karena para nabi dan rasul telah menyampaikan semua yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Makanya Pak, khutbah terakhir Rasulullah saat melakukan haji wada.
Haji wada kapan Pak terjadinya? Tahun berapa? Tahun berapa Bapak Ibu? Tuh kan, kalau sejarah Rasul pada nggak tahu. Kalau sejarah Ronaldo, Ronaldinho pada tahu, ya. Kapan Rasulullah melakukan haji wada, Pak? Tahun 10 Hijriyah. Karena tahun 11 Rasulullah sudah wafat. Tahun 10 Hijriyah bulan Zulhijjah. Dan Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal tanggal 12 di tahun ke-11 Hijriyah. Maka lihat Pak, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah sudah meninggal. Jaraknya 2 bulan antara haji wadanya Rasulullah dengan beliau meninggal dunia. Ya. Makanya Anda selalu katakan Pak, 12 Rabiul Awal ulama sepakat tuh. Itu tanggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ulama beda pendapat justru tanggal lahirnya Rasulullah. Dan menurut pendapat yang lebih kuat justru Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Itu yang dikuatkan oleh Al-Mubarakfuri itu dalam kitab sejarahnya itu Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Yang dapat hadiah Nobel Pak, karena itu kisah sejarah terlengkap tentang Rasulullah. Nah, di dalam kisah haji wadanya Pak, Rasulullah berwasiat di akhir-akhir kehidupannya, yang itu diantaranya wasiat untuk umatnya, untuk agar mereka memiliki bekal setelah beliau meninggal dunia. Khutbah haji wada itu kan singkat Pak, tapi subhanallah, kalau Bapak perhatikan setiap poin khutbah haji perpisahannya Rasulullah itu betul-betul landasan pokok agama Islam ini. Di antaranya Pak, khutbah haji wadanya Rasulullah, beliau berkata, inna amwalakum wa a'radakum inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha Allahumma syahad. Jadi di setiap khutbahnya Pak, Rasulullah menyampaikan, ya Allah, saksikan ini aku telah sampaikan kepada umatku. Di antara isi wasiatnya Pak, kata Rasulullah, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, suci Pak, gak boleh untuk kalian ambil dengan cara yang batil. Sebagaimana sucinya hari ini. Hari ini itu maksudnya hari Arafah. Sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah. Sebagaimana sucinya kota ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah Pak, kalau diteliti wasiat pertama Rasulullah ini Pak, untuk menjaga stabilitas keamanan di sebuah negeri. 3 ini dipegang. Jaga darah-darah kaum muslimin, jaga harta-harta sesama kaum muslimin, jaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Lihat Pak, wasiatnya tuh. Ternyata ini cara membangun stabilitas keamanan dan kedamaian di sebuah negara. Kalau negara tersebut masyarakatnya sudah saling bunuh Pak, gak akan aman hidup di negeri tersebut. Makanya darah itu mahal Pak. Darah seorang muslim mahal harganya di dalam agama Islam. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim bi ghairi haqq.
hancurnya dunia ini, Pak, kata Rasulullah, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Darah itu mahal, Pak, dalam Islam. Ya, nggak boleh seseorang ditumpahkan darahnya tanpa hak. Dia bunuh saudara muslimnya padahal dia muslim. Itu makanya hukumannya kan juga besar, Pak. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka Allah mengatakan tempatnya neraka jahanam. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah siapkan azab yang sangat pedih. Darah itu mahal, darah seorang muslim. Yang kedua, harta-harta sesama kalian, Pak. Gak boleh ngambil harta seorang muslim dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu banyak, Pak, bentuknya. Mencuri, korupsi, merampok, begal, Pak. Begal itu luar biasa, Pak, hukumannya dalam Islam. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Hukuman begal itu besar, Pak, dalam Islam. Yang pertama, dia dibunuh kalau dia membunuh korbannya tanpa merampas hartanya. Yang kedua, dia dibunuh dengan cara disalib kalau dia merampas harta korban plus membunuhnya. Yang ketiga, dia dipotong tangan kanan dan kaki kirinya kalau dia rampas harta korbannya saja tapi dia tidak bunuh. Dan yang terakhir, Pak, dia cuma nakut-nakutin saja pakai alat benda tajam, itu terkena hukuman, dia diasingkan dari tempat tinggalnya di tempat yang jauh dari negeri kaum muslimin. Itu nakut-nakutin doang, Pak. Ya, makanya ini semua dalam rangka menjaga harta-harta kaum muslimin. Ya, termasuk, Pak, orang yang minjem uang saudara muslimnya gak mau bayar. Ini terkena, Pak, dia rampas harta saudara muslimnya dengan cara yang batil. Makanya Rasulullah ancam, man akhadha amwalan nas, siapa yang minjem uang saudaranya dengan niat dia gak mau kembalikan, kata Rasulullah, Allah akan berjumpa dengannya dalam keadaan statusnya sebagai pencuri. Subhanallah. Ya, jangan main-main ngambil harta saudara muslim kita. Ya, dia akan berjumpa dengan Allah statusnya sebagai pencuri. Ya, Allah akan hancurkan harta yang dia miliki kalau dia ambil harta saudara muslimnya tanpa hak. Begitu juga kehormatan kalian haram untuk kalian robek. Anda sering sampaikan ini, kehormatan muslim dan muslimah itu mahal. Makanya Allah syariatkan gak boleh mencela sesama muslim. Demi apa, Pak? Menjaga kehormatannya. Kata Rasulullah, sibabul muslimi fusukun, mencela sesama muslim saja itu termasuk kefasikan. Allah syariatkan apalagi, Pak? Haramnya ghibah, membuka aib saudara muslimnya. Karena kenapa? Itu merobek kehormatan seorang muslim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 kata Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kalian cari kesalahan-kesalahan seorang muslim dan jangan kalian saling gibahi di antara mereka. Ayo
kalian suka kalau kalian memakan daging bangkai saudaranya. Apalagi Pak, demi menjaga kehormatan muslim, Allah syariatkan hukuman qazaf. Tahu qazaf Bapak Ibu? Hukuman cambuk 80 kali bagi mereka yang menuduh laki-laki beriman, perempuan beriman melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Gak boleh kita tuduh orang, laki dan perempuan berduaan, kita katakan zina. Kalau zina tangan, zina lisan, iya. Tapi kalau sampai menuduh dia zina, ember timba masuk ke dalam sumurnya itu Pak, itu haram hukumnya. Bahkan dia bisa terkena cambuk 80 kali kalau dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi Pak, syaratnya berat lagi Pak. 4 orang saksi, yang pertama syaratnya Pak, semuanya harus laki-laki. Kalau ada saksi 3, 1 perempuan, orang ini kena cambuk 80 kali karena dia nggak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki. Yang kedua Pak, syaratnya 4 orang saksi laki-laki ini semuanya harus muslim, baligh dan berakal. Kalau ada saksi 3 orang baligh, 1 orang anak kecil, gak diterima kesaksiannya, dia terkena hukuman cambuk. Yang ketiga, syarat 4 orang saksi ini semuanya harus orang yang adil. Apa Pak definisi adil? Gak pernah jatuh ke dalam dosa besar. Berat kan Pak? Ya, udah 4 orang saksi harus laki-laki, muslim berakal balik, semuanya harus orang yang adil, orang yang gak pernah jatuh dalam dosa besar. Berat, ya. Makanya dalam saksi pernikahan juga Pak, para ulama mensyaratkan gak boleh mendatangkan saksi yang fasik. Saksi yang fasik itu yang dia jatuh dalam dosa besar. Jadi Bapak kalau nikah jangan milih saksinya asal-asalan. Mentang-mentang pejabat disuruh jadi saksi, gak taunya gak pernah sholat 5 waktu. Ya, itu menjadikan tidak sah Pak kesaksiannya orang yang fasik dalam sebuah pernikahan. Bahkan Imam Syafi'i paling ketat Pak dalam masalah ini, harus yang menjadi saksi orang yang adil. Kalau yang menjadi saksi pernikahan itu bukan orang adil, tidak sah Pak pernikahannya dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus adil, ya. Ini kan berat juga, dalam saksi persidangan harus semuanya adil 4-4-nya. Syarat selanjutnya juga Pak, 4 orang saksi ini harus semuanya menyaksikan ember timba masuk ke dalam sumurnya. Bayangin Pak, harus melihat semuanya 4-4-nya Pak. CCTV itu gak diterima Pak di dalam persidangan. Harus 4 orang betul-betul melihat ember timba masuk ke dalam sumurnya. Ya. Syarat yang selanjutnya juga berat Pak. 4 orang yang bersaksi tersebut harus bersaksi dalam satu waktu. Satu waktu itu Pak maksudnya gak boleh 2 orang hari ini bersaksi, 2 orang lagi besok, gak boleh. 4-4-nya harus berbarengan menyaksikan, bersaksi di persidangan tersebut bahwa dia menyaksikan perbuatan zina. Ya, berat kan Bapak Ibu? Ini dalam rangka Pak menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah. Ya, nggak sembarangan bisa kita robek kehormatannya dengan menuduh tadi melakukan zina, tapi kita nggak bisa datangkan 4 orang saksi. Ya, ini Bapak Ibu, di mana
antum tas'aluna anni. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, apa yang nanti akan kalian ucapkan karena kalian akan ditanya tentang aku, kata Rasulullah. Apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan, qad ballaghta ya Rasulullah. Engkau telah sampaikan semuanya wahai Rasulullah. Baru Rasulullah berdoa dengan mengangkat jari telunjuknya, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ini ya Allah, ya Allah saksikan ini, ya Allah saksikan. Dan betul ini khutbah terakhir beliau yang isinya wasiat-wasiat yang sangat agung tadi. Membangun stabilitas keamanan negeri dengan 3 ini. Jaga darah-darah kaum muslimin, jaga harta-harta kaum muslimin, jaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Rasulullah sudah bicara 14 abad yang lalu. Wasiat yang agung ini. Kita lihat negeri-negeri yang gak aman karena mereka merobek ini. Mudah saling membunuh, mudah saling mengambil harta sesama muslim, mudah merobek kehormatan, kan begitu. Ya, ini yang menjadikan sebuah negeri gak akan aman dan damai kalau dia gak melakukan 3 ini. Wasiat yang lain itu juga luar biasa. Rasulullah berwasiat, inna riba jahiliyah maudu'un, sesungguhnya riba jahiliyah telah aku batalkan, maka tidak ada lagi riba-riba setelah ini. Lihat wasiat Rasulullah di khutbah Haji Wada menjelang meninggalnya, cara membangun tatanan ekonomi yang sehat. Tatanan ekonomi yang sehat itu ketika negara sudah tidak melakukan riba lagi. Tinggalkan riba, kata Rasulullah. Ini wasiat terakhir nih sebelum Rasulullah wafat. Ya, tidak ada riba-riba lagi, kata Rasulullah. Karena itu yang merusak ekonomi sebuah negeri, Iya enggak, Pak? Pakar ekonomi, Bapak yang belajar ilmu ekonomi pasti tahu sebab utama terjadinya inflasi apa, Pak? Riba merajalela. Ini Bapak kan banyak pengusaha. Kalau pengusaha itu hasil modalnya minjem dari bank, katakanlah 100 juta dia pinjam, dia harus mengembalikan berapa? 100 berapa? 150 juta. Ketika dia produksi barang, dia akan dihitung itu ongkos produksi plus riba yang harus dia kembalikan. Maka gimana jadinya, Pak? Barang produksinya naik harganya. Itu, Pak, yang memunculkan inflasi. Sebab utamanya riba merajalela. Apa efeknya, Pak? Kalau inflasi terjadi, daya beli mata uang kita semakin turun. Lihat rupiah kita, Pak, subhanallah, semakin turun nilainya. Siapa yang paling sengsara, Pak, kalau daya beli mata uang kita semakin turun? Siapa yang paling sengsara? Fakir miskin, Pak. Mereka yang penghasilannya sehari 50.000, penghasilannya sehari 100.000, yang tadinya mereka mungkin cukup makan 3 kali, makin kesini makin gak cukup. Ini yang gak difahami kan para pelaku riba, Pak. Mereka melakukan riba tanpa tahu efeknya, itu menyengsarakan kaum fakir miskin, dan itu yang merusak tatanan ekonomi sebuah negara. Rasulullah sudah pesan, Pak, di akhir hayatnya di khutbah Haji Wada, tinggalkan riba-riba kalian. Subhanallah, Pak. Tidaklah seseorang berpesan, Pak, di akhir hayat kehidupannya kecuali pesan itu pasti sangat berharga. Dan itu yang Rasulullah pesan di akhir kehidupannya. Tinggalkan riba kalau mau tatanan ekonominya sehat.
Ya, ini sudah dikasih nih Pak, wasiat-wasiat berharganya dari Rasulullah. Cuma kan kaum muslimin nggak mau mengamalkannya, masih senang juga makan riba, senang dengan transaksi riba, kan begitu. Padahal hukumannya kan mengerikan Pak. Di 5 fase kehidupan Allah hukum itu para pemakan harta riba. Di dunia, di alam barzakh, di alam yaumul ba's ketika dibangkitkan, yang keempat di padang mahsyar yang mengerikan di neraka. 5 fase kehidupan Allah hukum itu para pemakan harta riba. Di dunia saja Pak, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 276 itu, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan hancurkan, musnahkan harta hasil riba. Bapak baca tuh tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini Pak, mengerikan sekali. Kata Ibnu Katsir, cara Allah menghancurkan harta riba dengan salah satu dari 2 cara. Cara Allah Pak, menghancurkan harta riba dengan salah satu dari 2 cara, kata Ibnu Katsir. Yang pertama, Allah biarkan dia tumpuk harta ribanya sampai nanti Allah datangkan musibah dan malapetaka yang menghancurkan semua harta hasil riba tersebut. Ini cara pertama nih Pak, kata Ibnu Katsir, Allah musnahkan harta riba. Yang kedua kata Ibnu Katsir, cara Allah menghancurkan harta riba, Allah biarkan orang itu menumpuk harta ribanya, tapi Allah nggak kasih kebahagiaan dalam hidupnya. Hartanya banyak kok, tapi berantem mulu sama istrinya, berantem mulu sama anak-anaknya, nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya karena Allah cabut keberkahan dalam kehidupannya. 2 cara ini kata Ibnu Katsir, Allah hancurkan harta hasil riba. Ya, belum di alam barzakh Pak. Ya, bahwa pemakan riba itu berenang di sungai darah. Dalam hadis Bukhari itu Rasulullah berkata di dalam hadis beliau bermimpi diajak malaikat Jibril ke sebuah sungai yang sungainya penuh dengan darah, airnya darah. Pelaku riba itu Pak, pemakan harta riba, dia berenang di sungai darah. Setiap dia mau ke tepi Pak, namanya orang berenang kan capek Pak. Tiap dia mau ke tepi, ada malaikat yang melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia nggak pernah bisa menepi dari berenangnya. Ketika ditanya, ya Jibril, siapa itu yang berenang? Kata Jibril, itulah orang yang suka makan harta riba di dunia. Mengerikan sekali. Ya, yang lebih ngeri Pak, ketika di hari kebangkitan Allah bangkitkan pemakan riba ini dalam keadaan mabuk Pak, seperti orang kesurupan sambil mencekek-cekek leher mereka sendiri. Akan mengerikan. Ya, maka ini Pak wasiatnya Rasulullah. Yang paling ngeri itu di padang mahsyar Pak, memakan harta riba. Kata Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian gak tinggalkan sisa-sisa riba kalian, maka umumkan Allah dan Rasulnya akan berperang dengan kalian. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Allah berkata kepada pemakan riba, khudh silahaka lil harbi. Kata Allah, ambil senjatamu, hari ini kita akan
Di saat kita butuh syafaatnya Rasulullah, Allah dan Rasulnya memerangi orang yang memakan riba. Bukan ngeri sekali, Pak. Ya, maka cukuplah, Pak. Peringatan-peringatan ini harusnya menjadikan kita betul-betul lepas kehidupan kita dari yang namanya riba ini. Selain merusak tatanan ekonomi kita, dia juga balasannya di 5 fase kehidupan. Mengeri sekali. Ya. Baik, ini tugas yang pertama, Pak, ya. Walaupun banyak, Pak, wasiat Rasulullah dalam haji wada, ya. Tapi nggak Anda sampaikan semuanya karena terbatasnya waktu, Pak. Semua landasan di dalam kita menjalani kehidupan itu Rasulullah pesan di khutbah haji wadanya. Di antaranya juga beliau berpesan, tunaikan hak-hak istri kalian dan istri menunaikan hak-hak suaminya. Fattaqullaha fin nisa, kata Rasulullah dalam khutbah haji wadanya, bertakwalah kalian para suami dalam memperlakukan istri-istri kalian. Begitu juga para istri hendaknya menunaikan hak-hak suaminya. Subhanallah. Ini pesan Rasulullah untuk membangun apa, Pak? Tatanan keluarga. Oh, ini pesan-pesannya itu luar biasa, Pak. Setelah saya baca dan pahami, ini pesan-pesan yang luar biasa. Di hayatnya Rasulullah pesan, jaga tatanan keluarga muslim dan muslimah dengan menunaikan hak-hak suami, hak-hak istri kalian. Rusaknya keluarga kan itu, Pak. Suami gak menunaikan hak istrinya, istri gak menunaikan hak suaminya. Itu kan yang rusak sebuah tatanan keluarga. Dan Rasulullah pesan, itu caranya menjaga tatanan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan keluarga berencana, keluarga kok KB, ya. Keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ini bedanya, Pak. Kalau di Jepang, ada cerita ya, pemerintah Jepang kan sekarang habis-habisan, mereka mengeluarkan dana supaya warganya punya anak yang banyak, ya, karena mereka susah untuk nikah, nggak mau punya anak, Pak. Sekarang begitu Jepang itu, ya. Justru pemerintahnya mengeluarkan dana besar-besaran, Pak, agar mereka mau menikah dan mereka mau punya anak. Bahkan mereka sudah disiapkan 9 juta rumah gratis, pemerintah Jepang. Ya, kalau di Cikarang sudah habis ini rumah. Ya, ini 9 juta pemerintahnya yang mau nikah dan nanti hamil punya anak, Pak, itu sudah ditanggung, diberikan tunjangan anaknya. Luar biasa, Pak. Pemerintahnya habis-habisan supaya warganya bisa punya anak. Ya, di Indonesia kebalik malah. Ya, masyarakatnya ditekan supaya jangan banyak-banyak punya anak. Ya, tapi alhamdulillah masih gagal, Pak, ya, karena banyak pesantren, Pak. Yang kiai-kiai itu kayaknya nikahnya juga banyak anaknya. Ya, makanya nggak berhasil, Pak, program yang menekan jumlah anak tersebut, ya. Maka ini, Pak, ya, wasiat membangun tatanan keluarga itu dipesan Rasulullah ketika khutbah haji wadanya. Selanjutnya, Pak, ya, tugasnya para nabi dan rasul at-tabsyiru wal inzar, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan-peringatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 56, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundzirin, dan tidaklah kami utus para rasul tersebut kecuali untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, ini juga, Pak, para dai yang mengajak kepada Allah, yang menyeru kepada agama Allah, hendaknya mereka tidak hanya menyampaikan ancaman-ancaman, Pak, tapi juga menyampaikan kabar-kabar gembira.
Maknanya apa? Kabar gembira bagi mereka yang taat kepada Allah, kabar gembira bagi mereka yang menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu juga ancaman mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan juga berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya Pak, Allah mengancam dalam surah Toha, ya, dalam surah Toha ayat 124 Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Sebaliknya Allah memberikan kabar gembira dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kehidupan yang baik di sini maknanya sa'adatun fid dunya wa jannatun fil akhirah, kebahagiaan hidup di dunia dan surga di akhirat nanti. Ini yang kedua. Yang ketiga, tugasnya Nabi dan Rasul islahun nufusi wa tazkiyatuha, menyucikan hati dan jiwa manusia. Itu diantara tugasnya Nabi dan Rasul, Pak, melakukan penyucian jiwa. Makanya Pak, penyucian jiwa yang benar harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita ada di zaman yang luar biasa Pak fitnahnya. Mereka dengan beralasan ingin menyucikan jiwa, bertapa di gua, puasa dengan puasa yang tidak disyariatkan, ya, yang mereka menganggap ini cara penyucian jiwa nih. Bertapa di gua-gua, bertapa di pinggir laut, bertapa di kuburan-kuburan, subhanallah, yang gak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang mereka juga dikenal wali-wali Allah, tapi mereka gak lakukan itu. Ya, penyucian jiwa yang mereka lakukan landasannya Al-Quran. Makanya orang baru benar Pak penyucian jiwanya kalau dia yang pertama senantiasa mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Itu baru orang yang jiwanya bersih, hatinya suci. Jadi bukan bertapa di goa, turun-turun ngaku jadi nabi nanti. Ya, itu gak ada syariatnya. Seseorang melakukan penyucian jiwa, dia menyendiri, bertapa di goa, ya, atau dia tidur di kuburan, gak ada yang seperti itu. Ya, itu perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Menyucikan jiwa dengan mentauhidkan Allah, menjauhi segala kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua juga cara menyucikan jiwa mengikuti tuntunannya Rasulullah, meninggalkan perkara yang tidak diajarkan Rasulullah. Itu baru suci dan bersih jiwanya. Maka orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, itu malah mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Makanya lihat para sahabat, mereka tidak melakukan sesuatu kecuali yang mereka dapatkan dari Rasulullah saja. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, Innallaha nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat ke hati-hati manusia, Pak, dan Allah menyaksikan hati yang paling baik dan paling bersih setelah hatinya Rasulullah adalah hatinya para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena mereka apa Pak? Selalu meneladani apa yang dilakukan Rasulullah. Itu diantara sifat